Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2020 ini dilaporkan minus 2,07%. Ini sesuai atau bisa diprediksi banyak orang ya. Dan hal ini menggambarkan seberapa jauh sebenarnya kontraksi ekonomi Indonesia yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Setelah sempat mengalami resesi, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diharapkan bisa membaik di kuartal keempat 2020 dan didorong oleh stimulus ekonomi pemerintah sehingga bisa mendorong konsumsi masyarakat. Namun sayangnya, ekonomi kita kembali kontraksi dan mencatatkan pelemahan ekonomi terendah sejak krisis ekonomi 1998. Lalu sejauh mana potret ekonomi Indonesia di 2020? Kami ulas untuk Anda pagi hari ini. Ya, ini sebelumnya kita tahu sebelum pemerintah merilis kinerja PDB Indonesia pada tahun 2020, ya, ini Badan Pusat Statistik atau BPS juga telah merilis data perekonomian Indonesia. Dan berikut ini kita lihat datanya seperti apa saja. Yang diantaranya pertama adalah inflasi. Yang ini sepanjang tahun 2020, inflasi tercatat di angka 0,79% untuk inflasi pada kuartal keempat tahun 2020. Ini adalah, dan kalau kita lihat memang dibandingkan dengan Desember tahun 2019 tahun lalu, ini angkanya ada di 1,68%. Jadi tahun ini lebih rendah inflasinya. Ini artinya pergerakan ekonomi kita di tahun ini melambat. Kemudian selain data inflasi, kita lihat juga realisasi APBN di triwulan keempat 2020 yang berada di kisaran 732,4 triliun rupiah, atau ini sebenarnya naik ya, belanja pemerintah ini naik dari tahun sebelumnya. Di tahun 2019 ini hanya berkisar di 704 triliun saja. Kemudian untuk realisasi investasi ini juga naik 2,7% angkanya di 214,7 triliun rupiah. Ini ditopang dari penanaman modal asing dan juga penanaman modal dari dalam negeri yang memang sebelumnya dilaporkan pemerintah ini angkanya cukup baik di tahun 2020 meskipun perekonomian kita melambat. Kemudian untuk wisatawan mancanegara angkanya juga turun drastis. Ini yang paling terpukul tentunya sektor pariwisata yang dilaporkan angkanya turun 88,45%, atau pada bulan Desember lalu kita hanya berhasil mendatangkan 462.000 kunjungan. Ini juga memang dipengaruhi karena adanya pembatasan kunjungan dan juga pembatasan penerbangan di Indonesia terhadap para turis asing yang memang angka virus corona ini masih tinggi di Indonesia. Kemudian kita lihat data berikutnya, ini memang bagaimanakah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 7 tahun terakhir. Ini setelah dalam 7 tahun bertahan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lumayan stabil ya, ada di kisaran 5%. Kecuali memang di tahun 2015 sempat bergeser, sempat turun sedikit di tahun 2015 itu di 4,88%. Namun kita lihat angkanya, kurvanya 2014 hingga 2019 ini stabil di kisaran 5% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan juga hal ini diakibatkan oleh melemahnya 10 sektor industri. Jika dibandingkan pada kuartal ketiga 2020, PDB Indonesia di kuartal keempat ini terkontraksi sebesar 0,42%. Dan ini menjadi kontraksi ekonomi ketiga kalinya sepanjang 2020. Ini artinya hantu resesi masih akan membayangi Indonesia di kuartal 1 tahun 2021 ini. Dan ini adalah catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terburuk sejak masa krisis moneter yang menimpa Indonesia tahun 1998 yang pada tahun ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kita lihat di tahun 2020 ekonomi Indonesia secara tahunan year on year ini terkoreksi atau minus 2,07%. Kita ke slide berikutnya. Ini adalah kontribusi wilayah terhadap PDB Indonesia, di mana secara spasial Pulau Jawa dan Sumatera ini masih memiliki kontribusi terbesar untuk PDB Indonesia di tahun 2020 dengan angkanya 58,75%. Cukup tinggi angka di Pulau Jawa ini, walaupun dilaporkan juga aktivitas ekonominya melemah 2,51%, namun masih berkontribusi hampir 60% terhadap perekonomian Indonesia. Baru kemudian disusul oleh Sumatera yang menyumbang 21,36%. Ini pun juga melambat sebenarnya, turun 1,19% dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian Kalimantan ini berkontribusi 7,94% atau juga melemah 2,27%. Kemudian Sulawesi ini justru naik tipis 0,23% yang berkontribusi pada tahun lalu sebesar 6,66% bagi PDB Indonesia. Kemudian Maluku juga tercatat naik kontribusinya 1,44% atau berkontribusi 2,35%. Kemudian Bali juga yang salah satu daerah yang mengandalkan industri pariwisata yang kita tahu terkena dampak cukup besar, ini juga melemah
cukup dalam 5,01% atau hanya berkontribusi di angka 2,94% terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2020 lalu. Tapi memang bicara soal perekonomian Indonesia, ini dampak negatif COVID-19 tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kita tahu mitra dagang Indonesia juga mengalami nasib yang sama akibat pandemi COVID-19, yaitu kontraksi ekonomi. Kalau secara data kita lihat, ini memang hampir semua angkanya negatif, kecuali ya, kita lihat dulu yang negatif apa saja. Amerika Serikat, ini ekonomi juga negatif, 2,5%. Singapura, negara tetangga kita, juga terkoreksi 3,8% atau melemah ekonominya. Korea, turun tipis di angka 1,4% perekonomian. Kemudian Hong Kong, ini juga melemah 3,0%. Dan Uni Eropa dilaporkan tercatat melemah 4,8%. Namun ada yang menarik, ini ada dua negara yang bisa dikatakan kebal resesi. Selama virus corona juga mereka masih tetap mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang negatif. Yang pertama sudah pasti Tiongkok. Tiongkok mencatatkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, 6,5%, walaupun angka COVID-19 di seluruh dunia ini masih menjangkit. Kemudian juga yang menarik adalah Vietnam, negara tetangga kita yang dulu banyak belajar sama Indonesia, ini sepanjang tahun lalu bisa mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup fantastis ya, di angka 4,5%. Di mana bahkan pada tahun 2021 pemerintahnya ini menargetkan perekonomian mereka tetap tumbuh di angka 6%. Dan tentunya ini juga bisa dibilang tentunya bukan target yang sangat tidak bisa diwujudkan oleh Vietnam, karena Vietnam sendiri kita tahu ini sudah berhasil mengendalikan pandemi virus COVID-19, kemudian juga pemerintahnya fokus kepada ekspor yang difasilitasi oleh pemerintah dan juga manufaktur. Yang ini akhirnya mereka juga kuncinya adalah mengendalikan COVID-19 yang akhirnya ekonomi mereka pun bisa terkendali. Dan tentunya juga kita semua harus optimistis bahwa ekonomi Indonesia di tahun 2021 ini bisa positif sesuai dengan prediksi pemerintah yang menargetkan kita akan bisa positif di angka sampai dengan 1%. Dan tentunya ini mencontoh dengan Vietnam dan juga Tiongkok yang berhasil mengendalikan COVID-19, berhasil mengendalikan pandemi, dan juga berhasil mengendalikan ekonomi. Tentu kita harus support dan juga kita tunggu langkah-langkah dari pemerintah, tentunya langkah yang cepat dan juga tepat untuk mengendalikan COVID-19 dan juga nantinya akan mengendalikan ekonomi di Indonesia tahun 2021.